Dan ada nabi yang hari ini penguasa dunia dalam teknologi, yaitu Nabi Daud dengan kitab Zabur yang menguasai ilmu logam. Nah karena itu nabinya orang Yahudi, maka seluruh teknologi logam sekarang yang menguasai ya orang Yahudi. Ini logam, handphone itu logam pakai chip. Nah, jadi kalau sekarang teknologi logam itu dikuasai oleh orang Yahudi, ya pantas. Karena Nabi Daud yang dipegang Taurat, ini semuanya tentang logam. Satu-satunya Nabi yang bisa ngambil logam dari dalam tanah tanpa alat pemintal, ya Nabi Daud. Cek-cek di belum jadi kelambi. Loh ini eranya. Tapi itu semua berasal dari Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim pertama kuncinya dipegang oleh orang Islam. Karena ketika Nabi Ibrahim Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Titiknya ada pada makom Ibrahim dan itu dimiliki oleh umat Islam. Wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ganti amat wa man tabi'ahum bi ihsan. Mike negara biasa. Nek urung dianggarno urung ganti. Nek mik swasta ngono begitu elek langsung salin. Ya, para alim, para ulama, para kiai ingkang kula hormati, Pak Bupati Kabupaten Kudus, Atawen yang mewakili, Bapak ini mewakili asisten 1. Asistennya pinten Bupati ini? 3. Oh 3. Akeh enak dadi Bupati asistennya 3. Nggih, sedaya Forkompimda ingkang kula hormati, Pak Kapolres enten mewakili, pokoke diwakili kabeh. Para rawuh, para hadirin wal hadirat ingkang minulya, alhamdulillah senaosa koret-koret, senaosa buntut tesih terlaksana peringatan Isra Mi'rajipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita niki dadi wong Islam niku enak, enteng. Sebab wonten Isra Mi'raj. Kira-kira nek mboten enten Isra Mi'raj ngono, wong zaman akhir niku bingung mensikapi keadaan sing tumplek-plek kaya ngene iki. Dadi nek mboten enten Isra Mi'raj ngono, wong Islam itu kayaknya susah mengambil sikap di kehidupan yang sudah jadi satu seperti ini. Niki lak donya niki wis dadi siji. Dunia udah jadi satu. Wis ora iso pisah antar umat beragama, antar suku, antar bangsa. Ini bersatu jadi satu. Saling mengisi. Untung ada Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu menjadi guidance masa depan umat manusia ketika dadi siji. Wis dadi kaya ndok diuplek ngene. Kira-kira sampean gak bingung ta? Nek misale terus sembahyang, salat nih. Tapi sing gakno peci iki wong Cina, kira-kira sampean gak bingung. Lho. Lha nggih ta?
Makanya banyak yang bingung. Wong Islam membangun ekonomi, tapi bange Yahudi. Makanya akhirnya banyak yang bingung terus mengatakan bank itu haram. Sampean beragama, bernegara, tapi ternyata sistemnya demokrasi itu munculnya dari Barat. Makanya banyak yang menganggap bahwa demokrasi itu produk kafir dan akhirnya mutung. Terus negara ini ruwet. Nah, kita pergi haji. Betapa kita membayangkan tentang tanah suci. Tapi begitu harus berangkat nih, sing nyiapno pesawatnya wong Yahudi. Itu kalau ndak ada Isra Mi'raj kita pasti pusing itu. Jadi pelajaran terbesar dari Isra Mi'raj itu adalah membuat kita nyaman beragama, tapi sampai di titik dunia di mana semua ketemu jadi satu. Kuwi ra ono Isra Mi'raj ora judeg ya. Kalau dulu enak, nggak ada pelajaran Isra Mi'raj juga nggak apa-apa, wong orang itu terpisah dengan kehidupan sesuai dengan sukunya masing-masing, agamanya masing-masing, bangsanya masing-masing. Kalau dulu enak, jadi iso ngopo-ngopo podo Islame, hidup sesama Islamnya. Lah sekarang ketika di zaman seperti ini tumplek-plek kayak ndok dicampur tepung goreng jadi siji kayak begini coba. Tuh sampean Banser, tapi sing nggak tulisan iki mesin bordire Cina, mereknya Butterfly. Nah akhirnya kemudian dengan pelajaran sekarang yang demikian rumit, makanya banyak orang gagal memahami kehidupan. Karena mungkin nggak belajar dari Isra Mi'raj, dia nggak belajar. Saya kalau melihat Isra Mi'raj ini adalah gambaran masa depan manusia. Jadi memang dunia ini pada akhirnya titik temunya itu adalah titik temu antar agama. Panjenengan seneng, boten seneng, suka tidak suka. Yang membuat Eropa bangkit itu juga agama. Agama yang dibawa oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Sampean suka, ndak suka, Indonesia bisa tertib seperti ini. Ini juga karena agama yang kebetulan mayoritas berawal dari agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah dan para ulama akhirnya ke Indonesia. Jadi seneng, boten seneng, suka nggak suka, bahwa ini terjadi dunia ini karena Allah menyatakan alladzi barokna haulahu. Lah, bahwa Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu tempat barokah. Nah sementara dunia itu problemnya sekarang yaitu bahwa dunia dan isinya sekarang ini digerakkan oleh apa yang pernah dikerjakan oleh manusia super yang namanya Ibrahim. Yang oleh orang Islam disebut Ibrahim, yang oleh orang Nasrani Yahudi disebut Abraham, yang oleh orang India disebut Brahma. Ya mungkin namanya agak mirip, tapi yang persis itu istrinya. Kalau disebut Ibrahim itu istrinya Sarah, kalau disebut Abraham itu Sarah, kalau disebut Brahma itu Saraswati. Lho nggih. Niki mumpung kula ngaji teng pendopo. Jadi tak sampaikan sesuatu yang agak berat yang harus dicerna. Di Ibrahim, Abraham, Brahma.
Saroh, Sarah, Saraswati, Sarah juga. Gitu. Dan tinggalannya Nabi Ibrahim sama sistem peribadatan Brahma itu mirip. Sama-sama batu, Ka'bah, watu, candi, watu. Kalau berputar ke kiri, yang satu pakai kain putih, yang satu pakai kain kuning. Selesai beribadah, satu digundul, satu takalul. Ayo zaman. Loh ini kita mesti terbuka ya, jernih ya. Ini ngaji rada serius iki kok pendopo soalnya. Pendopo Sunan Kudus sebenarnya kan ya. Lagi. Selesai dalam peribadatan itu tiga-tiganya melibatkan air suci. Yang Yahudi ya Nasrani ya air suci, yang Islam ya air suci Zam-Zam, yang di sana air suci Gangga. Loh makanya para wali dulu pusing kalau orang Islam boleh pergi haji, takut sesat. Makanya oleh para wali orang Islam dilarang pergi haji zaman Wali Songo. Karena peralihan dari Hindu ke Islam itu kemiripan simboliknya ada. Makanya daripada nanti konslet, disuruh pergi ke masjidnya masing-masing 41 kali, jangan putus. Nah masjid itu adanya di Merapi, pusatnya tempatnya Syekh Jumadil Kubro. Makanya orang kalau pergi haji ke Gunung Merapi untuk menempuh 41 kali sholat Jumat tanpa putus agar dapat pahalanya ibadah haji. Nah itulah maka kadang orang yang mengatakan orang Jawa pergi haji kok Gunung Merapi dulu. Nah yang di Sulawesi kemuridnya Sunan Ampel namanya Datuk Ribandang. Satu-satunya masjid di Sulawesi ada di Gunung Bawah Karaeng. Makanya sampai sekarang ada yang mengatakan haji cukup ke Gunung Bawah Karaeng. Loh, ini ilmiah loh ya. Loh makanya kita ini kadang hari ini ya suka nggak suka. Peradaban ini digerakkan oleh peradaban Ibrahim. Yang memang sudah dinas oleh Allah. Alladzi barokna haulahu. Karena kalau nggak dikasih nas, pasti ributnya nggak selesai. Karena Nabi Muhammad jadi nabi itu di saat umat Nabi yang dahulu masih kuat. Dua nabi besar umatnya masih kuat. Umatnya Nabi Isa sama umatnya Nabi Musa sama-sama kuat. Yang satu kiblat pusatnya di Masjidil Aqsa, yang satu Nabi Muhammad di Masjidil Haram. Kalau dunia nggak dikasih resolusi konflik, pasti jebol dunia terlibat dalam pertarungan yang nggak akan ada habisnya. Makanya ya sudah, resolusi konflik perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Makanya bukan minal Masjidil Haram ilal Borobudur. Ini resolusi konflik yang harus diselesaikan karena masa depan itu pasti ini aja, nggak akan berpindah, nggak akan geser, nggak akan geser. Nah pasti ketemu, alladzi barokna, pasti ketemu dan sekarang ini ketemu. Makanya yang antar Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, lakum dinukum. Waliyadini sudah, agamamu, agamaku. Lana a'maluna walakum a'malukum. Tapi alladzi barokna haulahu tumplek-plek jadi satu. Makanya sampean boleh berhubungan dengan siapapun, yang tidak boleh cuma satu. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum. Itu kan, maka kuncinya jadinya sholat. Ya itu aja yang akhirnya membedakan manusia. Peradabannya jadi satu. Kiai ngajarin sholat. Sholat tetap kiblatnya ke Masjidil Haram. Tapi sarana prasarananya gotong royong. Yang bikin sarung Cina. Yang bikin mukena Cina, dijahit oleh orang
Kudus. Mesin jahitnya Butterfly dari Cina. Gotong royong yang lain. Ya, sholat itu wudhu. Wudhu itu pakai air. Begitu berbicara air, gotong royong. Bagi urusan kran, pipa, sama sanyunya, Mas Pion. Lu gotong royong. Loh, kalau dulu masih bisa pakai padasan. Tahu padasannya, pring. Masih bisa. Ini pengajian, tapi mic-nya gotong royong ini. Kalau kembali pakai labu waluh sing dawa nih kaya, weh, ora mungkin toh. Lho ini gotong royong. Digotong, diroyong dari alladzi barokna haulahu. Loh, Masjidil Aqsa itu punya produk nabi besar. Nabi Musa, Nabi Isa. Dan ada nabi yang hari ini penguasa dunia dalam teknologi, yaitu Nabi Dawud dengan kitab Zabur yang menguasai ilmu logam. Nah, karena itu nabinya orang Yahudi, maka seluruh teknologi logam sekarang yang menguasai ya orang Yahudi ini logam. Handphone itu logam pakai chip. Nah, jadi kalau sekarang teknologi logam itu dikuasai oleh orang Yahudi, ya pantas. Karena Nabi Dawud yang dipegang Taurat, ini semuanya tentang logam. Satu-satunya nabi yang bisa ngambil logam dari dalam tanah tanpa alat pemintal, ya Nabi Dawud. Cek-cek di belum jadi kelambi. Loh, ini eranya. Tapi itu semua berasal dari Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim pertama kuncinya dipegang oleh orang Islam. Karena ketika Nabi Ibrahim Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Titiknya ada pada makom Ibrahim, dan itu dimiliki oleh umat Islam. Ketika menemukan awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah, dimiliki oleh orang Islam. Tapi pergeseran berikutnya dimiliki oleh orang Yahudi Nasrani, karena terus punya anak namanya Ishak punya anak namanya Yakub atau Israel, punya anak 12 namanya Bani Israel. Dan di situ semua yang mengembangkan perubahan dunia. Kan ini kita tidak enak gitu kan, jadi nggak enak kita terus. Loh ya berarti, loh kene iki duwe simbol yang pertama. Yang artinya bahwa kebangkitan terakhir nanti itu kaum muslimin. Tapi sekarang ini masih eranya logam, eranya David, eranya Dawud. Maka jangan salah kalau ini eranya era Zabur dan Taurat. Tapi titik-titik terbesarnya Nabi Ibrahim ada di Makkah. Jadi simbol dunianya milik Makkah. Sampai titik temu manusia pertama Nabi Adam dan Hawa juga di Makkah, namanya Jabal Rahmah. Nah, ketika kembali ke titik ini kapan? Ya mungkin kita tidak menemukan, tidak sampai di titik itu. Karena begitu kembali ke titik itu terus kiamat. Makanya masih lama kiamat itu. Gak usah dipikir serius-serius gitu loh. Gak usah dipikir tentang khilafah alamin haji nubuwah, akhirnya keliru tadi khilafah takhririyah. Akhirnya danau Tiberias mengering, padahal dia mengering berkali-kali. Yang dimaksud mengering di saat kiamat itu, jadi tanda kiamat adalah ketika Dajjal turun, kaum muslimin berlari ke Makkah, Madinah, di tengah jalan kehausan, teringat danau Tiberias untuk minum, begitu geser ke sana sudah keduluan Ya'juj Ma'juj. Itu kan dari dulu makna kitabnya begitu, bukannya kering karena kekurang hujan.
Makkah menghijau, ya setiap pada musim hujan ya menghijau. Tapi yang dimaksud Nabi itu bukan menghijau yang temporer kayak gitu terus. Bulan Januari awal dan Desember akhir saya di Mekah. Hujan 24 jam selama 2 minggu. Hijau semua gunung-gunung di Makkah. Akhir Januari tanggal 21 sampai tanggal 4 Februari saya di Mekah, kering semua lagi sudah. Akhirnya gagal lagi ramalan kiamat itu. Termasuk tanggal 15 bulan Ramadan hari Jumat, asteroid nabrak bumi. Kan gitu. Ternyata sampai hari Sabtu nggak jadi. Padahal sudah jual kebun, jual tanah, dipasrahkan hari kiamat panitianya. Nah, kita akhirnya dikomplain. Memang kiai itu nggak peduli sama kiamat. Bukannya kita nggak peduli, kita yakin wong itu rukun iman. Tapi jangan terlalu sering dibahas kiamat itu, ngapain bahas serius-serius. Wong kiamat itu bareng-bareng. Bukan kayak listrik mati giliran itu enggak. Karena bareng-bareng aja lah, ngapain dibahas serius-serius. Loh, ini loh di titik ini kita ketemu. Jadi ini dunia terus ketemu semua. Loh, saya ngaji, itu di syuting. Loh, enggak apa-apa terusin biar rekamannya ada. Saya ngaji di syuting, nah itu. Terus kemudian nanti dikirim lewat WhatsApp. Mekanisme WhatsApp itu mekanisme teknologi ya orang Eropa. Si Kuhn, Mark Zuckerberg, pakai Facebook ya Mark Zuckerberg, handphonenya kebetulan Samsung. Yang bikin orang Korea. Jadi tumplek-blek hari ini. Ini yang terbangan kan keren tuh terbangan. Tapi kayunya bisa dari Kudus, kulitnya dari Kudus, tapi paku pinesnya itu produksi Cina. Jadi akhirnya memang ada slogan itu, Tuhan menciptakan dunia dan seisinya selama 6 hari, habis itu made in China, kan ada yang begitu. Nah, ya ini dunia ketemu, kita suka nggak suka. Bahwa nas yang namanya alladzi barokna haulau, dua-duanya barokah, geser. Bangkit sana, ada renaisan. Di sini ada kebangkitan, sama. Itu kan. Pak Bupati, asisten, ngaji, gaya Islam. Semuanya komplit. Tapi jam tangannya ya Eropa. Loh, ini suka nggak? Dia seneng nggak seneng? Ini saya ngaji ini kan. Pisang mulinya Jawa, anggur merahnya Amerika, jeruk merahnya Santang, berarti Cina kan? Ini lah air sudah ada semenjak dunia ada kan, tapi bungkusnya ini Aqua, perusahaan Perancis. Ini Danone namanya. Loh, itu ya mau ngomong apa? Nah ini dunia ketemu. Untung demarkasinya udah jelas bahwa kita ke Masjidil Aqsa atau ke Masjidil Haram itu adalah ada kiblat di situ dan kita udah menyelesaikannya. Di sini kita mau ngapain pun terserah, yang penting fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Nah, makanya Rasulullah ketika naik itu akhirnya ditunjukkan gambar masa depan. Tapi seluruh gambar masa depan itu ada ininya, harddisknya, ada pusat datanya. Dan Rasulullah ditunjukin ke situ, ini loh pusat data dunia, namanya Lauhil Mahfud. Yang dalam keyakinan Yahudi Nasrani disebut Tabut Sulaiman, dalam keyakinan orang Yunani disebut kotak Pandora, dalam keyakinan orang Jepang disebut kantong Doraemon, kan pusat ada ini. Nah, Rasulullah ditunjukin ini nih. Kamu bisa akses ini karena apa? Seluruh manusia di dunia diregister di situ. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi diregister. Manusia turun di situ tuh nanti kasih paketan. Paket nyawanya sekian, paket rezekinya sekian. Kalau paketannya habis ya kick mati.
La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kiku mati. Nah, teknologi itulah yang sekarang diduplikasi. Mereka bayangkan tentang kotak segala tahu yang ada di langit diduplikasi lewat menaikkan sebuah kotak naik lewat namanya satelit, dan dunia sekarang diatur oleh sistem satelit ini. Gitu, skybox ini, kotak langit ini. Ya ditentukan oleh kotak langit. Sampai bisa siaran langsung karena terhubung dengan kotak langit. Nah, kita satelit itu. Kalau nggak terhubung dengan provider yang menghubungkan dengan satelit, sampai nggak bisa ngerekam siaran langsung, nggak bisa. Pak asisten nggak perlu pusing, anaknya sekolah di Amerika apa di mana, begitu bilang Pak butuh uang, gitu sudah, 10 juta angka, sampai tidur ngantuk-ngantuk ini Gojek, ini satelit, iseng-iseng terus hidung kita dipoto, gitu. Kirim. Yang dulu itu nggak ada manual kan, manusia pengen ketemu ya datang, kalau kangen kedungan sarung gerimis-gerimis masuk kebun jagung mencari kekasihnya, nggak itu ya gitu dulu. Sekarang semua dikendalikan, saat kita tidur gini iseng aja mau lihat mana tinggal pegang handphone cari gini, mau lihat Amerika ketik keluar Amerika. Yang laki-laki kalau mau membedakan bokong Kudus sama bokong India ya tinggal ketik aja bokong India, oh beda itu di sini tinggal kabel, itu satelit yang kerja, kotak langit itu yang kerja, kotak semua yang kerja di situ. Tiba-tiba gitu kotak langit. Sampean males gitu masak soto kerbau. Cari Bu Kerbau ini yang ahli masak, nggak perlu, cukup di sini aja tutorial soto kebo itu ya keluar. Gitu. Sampean di situ bisa iseng kan. Istrinya Gus Muafik ada di sini. Sampean itu bisa aja. Sampean tak foto gini jepret di sini terus kemudian tak cari ini. Wajah ini siapa? Ketemu pasti di sini nanti. Oh, orang Kudus. Namanya Zuleha. Keluar. Sampean mau iseng itu. Asisten 1. Sampean ketik aja di situ. Anaknya berapa? Istrinya namanya siapa? Alamatnya mana? Punya motor berapa? Keluar itu semua datanya. Jadi dan itu siapa yang kerja? Satelit. Kan gitu. Saya datang ke sini tadi itu di keluar pintu tol, tak lihat merah, macet, lubang-lubang. Ya sudah, sak tutuke kan ngono tok saya itu. Tutup jam 12 jam 12, jam 1. Ini semua kerja satelit. Dan kita kadang iseng kan, terus kemudian ada kita bangun relasi. Ya, Bu gimana kabarnya? Syaratnya punya apa? Punya pulsa. Atau punya wifi, punya paket data. Ya gimana sih kabarnya, kirim foto. Tapi ada, kalau nggak punya misalnya, nggak apa-apa. Pergi aja ke warung mana gitu, cari wifi gratisan. .co.id, free wifi. Teknologi itulah yang dari dulu dijelaskan oleh Islam. Bahwa manusia terhubung dengan Lauhil Mahfud. Sampai kerja melakukan apapun itu tergantung Lauhil Mahfud. Jejak digitalnya nggak akan pernah hilang. Sampai pakai handphone ini, walaupun cuman gitu, itu ada dan bayar pulsa. Datanya ada. Makanya kalau korupsi jangan pakai handphone. Pasti ketangkep sampean. Karena jejak digital nggak bisa dihapus. Ngerayu perempuan, jangan pakai handphone. Pasti ketahuan. Walaupun cuman
gini, ada. Itu ada dan itu bayar. Sama dengan kehidupan nyawa manusia, sama persis sudah teknologinya. Jadi manusia melakukan apapun, ini jejak digitalnya nggak pernah hilang. Sirwalanan dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan terang. Dari dulu kan gitu, ojo nggak aneh-aneh. Uripmu diawasi pangeran, kamu melakukan apapun dicatat oleh Allah, malaikat raqib atid. Mithqala dzarratin khairan yara, mithqala dzarratin syarran yara. Waduh. Sama kalau sampean menggunakan handphone, nanti kemudian juga ada print out. Manusia nanti di akhir kehidupannya ya dikasih print out. Catatan kehidupan. Karena handphone itu hidup ada catatannya, manusia hidup juga ada catatannya. Makanya saya ngerasani uang sepi yo ada catatannya, rame-rame ya ada catatannya. Malaikat raqib atid itu menggambarkan tentang sistem pencatatan manusia ketika manusia terhubung dengan pusat data namanya Lauhil Mahfuz. Dan kita akhirnya kan terus diajarkan kamu saling mendoakanlah sesama manusia. Kalau masih hidup kamu silaturahmi. Kalau sudah mati doakan. Hidup dan mati saling doakan. Sudah. Tapi manusia kalau berdoa yang bagus-bagus, jangan yang jelek-jelek gitu. Tapi bahwa manusia ketika saling mendoakan harus terhubung dengan Lauhil Mahfuz. Gitu loh. Makanya kalau kita nggak terhubung dengan sana, saling kirim ini, ya susah. Hati kita nggak ke langit. Lah makanya kita butuh juga kalau tadi nggak punya paketan cari wifi gratisan. Sama kalau kita kirim Fatihah, kirim doa, itu juga harus cari wifi gratisan. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi. Karena Nabi itu paketannya besar, karena kalau browsing atau download serius. Wali paketannya besar karena kalau download beneran. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Download begini setiap malam tahajud online. Ya Allah. 15 tahun ya Allah. Sunan Kalijaga, Sunan Kudus ya Allah. Mbah Hasyim Asy'ari setiap malam 2 rakaat. Rakaat pertama 41 kali surat At-Taubah, rakaat kedua 41 kali surat Kahfi. Maka wifi-nya besar. Nah kita kan nggak punya wifi. Karena setiap bisa download pasti tidur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah iya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alah, suwene. Makanya kalau kita punya kerja-kerja connecting, kita diminta carilah wifi gratisan, namanya tawasul. Yang di sana .co.id, yang di sini ila hadrati ila ruhi. Nah akhirnya begitu. Loh makanya wali-wali sampai jangan main-main, paketannya besar. Makanya kalau antar koneksi dia bisa meretas hati orang. Wong paketannya besar sampai bisa dihack oleh para wali. Bisa diretas. Itu kan makanya wali-wali itu weruh sadurunge wina kan tahu bisa di-browsing deh sampean karena paketannya besar, dihack dulu, di-cloning itu. Oh, ini toh. Oh, ini bisa di-profiling bisa. Pasal paketannya lebih besar. Lah itu. Makanya kita dari dulu kalau jangan jauh-jauh dari pemancar-pemancar yang menghubungkan kepada satelit itu pasti wifi-nya gede. Makanya wifi-nya wali, petilasan wali. Petilasan Nabi Ibrahim namanya Makom Ibrahim. Petilasannya Siti Hajar namanya Sofa
Marwah. Lo petilasan Isra Mi'raj namanya Masjidil Aqsa, tapi mula bukonya dari Masjidil Haram. Makanya kita ini sering kan diajari ayo ziarah makam wali, cari wifi sebenarnya. Kenapa kita diajarkan tawasul? Ya itu karena kita cari wifi. Ziarah ke makom-makom, ke petilasan-petilasan ini golek wifi namine. Makanya Islam itu petilasan orang dulu diutamakan, nggak ada yang hilang kelas internasional. Nabi Adam, Siti Hawa ketemu, petilasannya Jabal Rohmah. Tempat lempar setan Jamarat Ula Wusta Aqobah. Manusia pertama menyembah Allah, awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka. Kepasrahan Nabi Ismail ketika membantu orang tuanya diabadikan dalam Hijr Ismail. Gitu. Tapi karena yang punya wifi yang menunjukkan itu semua adalah Nabi Muhammad, maka walaupun tidak ada syarat rukun haji itu di Madinah, karena Rasulullah menjadi antara kita dan Nabi sebelumnya, maka Rasulullah harus ziarahi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Nah itu makanya kalau ada orang nggak percaya doa kok bisa dibagi, nah ini orang aneh. Karena kalau sudah pakai pemancar apapun bisa dibagi, sepak bola bisa dibagi. Kita nggak perlu ke Qatar, cukup satu orang nyuting kemudian dinaikkan satelit dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung bagiannya sama. Makanya kalau ada orang nggak percaya doa kok bisa dibagi, orang ini nggak punya TV. Nah ini tadi lagi. Nah, makanya kemudian karena ini adalah hubungan antar koneksi, maka sistem yang dipakai untuk menghubungkan diri dengan cloud ini atau hard disk ini adalah sebuah sistem yang akhirnya menggunakan sistem online. Nah, sistem online itulah yang akhirnya dikenal dengan sholat. Sholat ini nggak ada kabelnya, nggak ada apa. Ya nggak ada, wujudnya juga nggak ada, wujud Tuhan nggak ada di depanmu, nggak ada. Makanya sistem online ini diajarkan kepada umat Islam. Makanya kalau kamu sholatnya nggak terlalu serius, cuma cuci, namanya miskol. Karena miskol ada rutin khairai. Ya lalu kan itu dari dulu. Boten, niki guyon. Miskol kan, ya itu, lo makanya itu miskolan didik. Nah itu makanya ketika Rasulullah pulang setelah clear masalah, ini dulu bagaimana, ini kan clear toh. Tadinya kan Rasul dianggap gila kan, karena nggak masuk akal, wong minal Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa kok semalam. Itu dalam logika orang zaman segitu ya nggak masuk akal. Tapi di masa depan ya bisa aja, pesawat aja nyampe, nggak nyampe 2 jam. Artinya bagi masa depan ini normal aja. Ke langit biasa aja, orang ke langit bisa bahkan menaikkan manusia ke antariksa juga ada. Artinya ini bagi teknologi masa depan. Nah waktu itu karena nggak masuk di itu kan Nabi ini kan punya jangkauan yang panjang. Nah di saat itu dikeluarkan Isra Mi'raj, orang nggak percaya karena apa? Atau mungkin jangan-jangan kita dulu waktu itu kalau seandainya kita hidup di zaman itu masuk golongannya Abu Jahal, jangan-jangan. Sama-sama nggak percaya. Loh, sahabat Umar aja susah mencerna, sahabat yang lain susah. Mereka tidak lari hanya karena jaminan bahwa Rasulullah nggak pernah bohong, itu aja. Jadi walaupun nggak masuk akal, mereka nggak lari, paling emosi aja, gemes gitu aja. Tapi jaminannya kan Rasul nggak pernah bohong, itu aja. Sehingga yang paling seneng kan Abu Jahal waktu itu, karena dianggap ini Muhammad sudah benar-benar gila. Maka datang ke Rasul, ya Muhammad, apa? Mana Bu? Katanya kamu dari langit ya? Iya, aku dipanggil oleh Allah. Hebat kamu. Nabi beneran, kamu hebat. Itu cangkemnya Abu Jahal, hebat. Olok-olok sebenarnya. Kalimat hakin itu bial batil itu ya itu. Tapi saya nggak ada yang percaya, man. Teman-teman saya
ini nggak ada yang percaya, malah saya dianggap gila. Alah, wong temenmu kan orang-orang bodoh gitu. Akalnya nggak nyampe. Kolega-kolegamu itu nggak nyampe. Kecuali kalau kolega-kolega saya, orang-orang pinter. Kamu cerita pasti teman-temanku bisa memahami. Karena itu hanya orang pinter aja yang bisa paham. Maka daripada temanmu gak percaya, kisahmu itu kamu ceritakan aja di tempatku. Kamu tak undang ya nanti ke rumahku, tak siapkan makan, tak siapkan apa, pokoknya beres deh, saya yang undang. Tapi teman-temanmu datang nanti biar kamu bisa cerita. Temanku tak undangnya semua, kamu ceritalah. Itu akhirnya halumi, kumpul-kumpul, semua dikumpulin sama Abu Jahal. Di rumahnya Abu Jahal, kasih makan, kasih apa. Rasulullah disuruh datang pidato jelaskan Isra Mi'raj. Jadi kalau sampean ingin tahu ketua panitia peringatan Isra Mi'raj pertama, ya Abu Jahal itu. Lah ya kan, dia yang pertama kali ngumpulin orang dan yang pidato itu langsung Rasulullah. Menjelaskan Isra Mi'raj ini. Wah, itu susah dipahami. Sampai Rasulullah itu dilempari kan karena pertanyaannya aneh-aneh. Antara Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa warungnya berapa? Itu kan pertanyaan yang memang ya kan? Kalau Jumatan di Masjid Menara Kudus atau sering ke situ. Nah, sekarang tiangnya berapa? Ya nanya sampai ditanya ini apa? Gentengnya berapa? Lah siapa yang hitung genteng? Nah disitulah kemudian saya herannya ulama-ulama dulu kok berani menafsiri dalam kebingungan itu. Malaikat Jibril diturunkan oleh Allah. Ya Jibril turun. Nabiku ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan teknis. Terus saya mesti ngapain? Ya Allah, kamu ke sana siaran langsung. Membawa gambar Masjidil Aqsa ke depan Rasul. Itu kan siaran langsung namanya. Live gitu kan. Live itu. Dan itu terjadi. Hitung. Kamu kalau nggak percaya hitung sendiri kan gitu ya. Nah akhirnya clear terus cerita tentang langit itu gimana? Kamu Rasul, ya udahlah, kamu akan tahu sana. Yang penting oleh-olehnya apa? Sholat. Nah akhirnya itulah sistem online ke sana. Jadi agar manusia terhubung dengan sistem virtual yang demikian gede dengan sistem apa ya holistik transmitter itu caranya gimana? Sholat itu seperti apa ya? Sudahlah kamu lihat aja nanti tak ajari online kan gitu ibaratnya gitu. Udah baris solu kamar itu muni usolli. Allahu Akbar. Di belakangnya Allahu Akbar. Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar karena hatinya ini sudah kelasnya sudah kelas nyambung ya langsung masuk wifi-nya Rasulullah sama-sama online jadi nggak ada masalah. Nah yang di belakang ini Allahu Akbar. Bayangin kabelnya di mana ini ya. Karena mereka ratusan ribuan tahun ketika namanya menyembah itu ketemu dengan sosok atom, manusia, binatang, ada sosoknya. Tiba-tiba Allahu Akbar. Ya waktu itu diajari malam, oh ini malam, jadi nggak kelihatan Kang, tunggu aja kapan lagi ya Rasul, nanti Isya, oh semangat Allah. Oh, ini 3 nggak kelihatan, 4 nggak kelihatan juga, nggak kelihatan, oh, mungkin karena malam kan gitu. Ini proses sekolah zaman Rasul. Habis itu kapan lagi besok fajar ya, begitu berapa 2 kali, wah ini mungkin karena agak siang. 2 cukup lah pasti udah kelihatan kan? Nggak kelihatan juga. Kapan lagi ya Rasul? Nanti duhur. Berapa? 4 tuh. 4 siang pasti kelihatan. Nggak kelihatan lagi. Lama-lama yang di belakang kan mulai capek. Mulai malas, ini apa ini? Nah, susah. Akhirnya Rasul nanya, kenapa sih kalian ribut aja di belakang? Susah ya Rasul. Kenapa? Tuhannya nggak kelihatan. Sudah gini-gini, begitu melek, nggak lihat Allah, malah lihat rukuh bolong, gitu, sarung bolong, nggak apa-apa. Tapi kamu jangan lupa fa innahu yara, bahwa kamu sedang dilihat
Allah maka Allahu Akbar, lihat sarung bolong nggak apa-apa. Tapi jangan lupa Allah sedang melihatmu, maka kamu tidak boleh nyunyuk-nyuk. Tidak boleh itu, batal gitu loh. Jadi enak. Allahu Akbar. Ngerti-ngerti lagi. Ding ding ding, bakso. Boleh sampean dengerin bakso, dengerin apa, tapi jangan lupa Allah sedang melihatmu, mengawasimu. Jangan lupa, jangan kok terus 2 mangkok Pak, ngono yo ojo. Kali mangkok nggih, ngono ora oleh. Jadi akhirnya yang bodoh-bodoh akhirnya bisa sholat karena apa? Sederhana, yang penting merasa dilihat Allah. Itu akhirnya nyaman. Oh bisa ya Rasul kalau cuma gitu aja beres. Akhirnya karena merasa dilihat Allah tertib. Orang sholat ini tenang. Setelah tenang karena merasa diawasi, nanya, ya Rasul, Allah melihat kita sholat itu dari sudut mana? Dari sebelah situ apa situ? Biar saya lebih tenang ada kesananya. Oh dan. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza. Dan Allah dekat dan kamu kalau minta pasti dikasih. Loh, kalau minta dikasih ya Rasul? Iya. Ya sudah aku tak minta aja katanya. Akhirnya Rasul Allahu Akbar. Ya Allah, minta ini, minta itu. Loh akhirnya secara tauhid sudah naik ke kelas 2. Sudah tidak minta kepada asnam atau patung atau berhala, sudah minta kepada Allah. Nah karena bawa proposal, ya tertib. Wong minta, ya datangnya awal. Kayak lurah bawa proposal ke Pak Komplain. Nggak komplain. Kongkon Mas, jangan ngerokok. Ya orang ngerokok. Makanya sholatnya orang kelas 3 naik ini sudah bisa tanha anil faksha iwal mungkar, sudah bisa. Karena ada kira jadi ojo ngono ya nurut. Mulai nurut ya Allah. Nah itu sak kampung paling nek arek wong loro tok kuwi bisane. Liyane paling kelas 1, kelas 2 kuwi mau. Iku wis ra akeh ning kelas ini. Sedikit jumlahnya orang yang keuangan. Allahu Akbar. Ngono iku wis persis kaya wong kangen wong CS-an. Iki sak kampung paling ming kalih nek gak telu ngono. Nah kalau sudah itu terjadi rindu, kangen, mencintai, maka akan naik ke kelas 4. Apa? Menghamba, jadi budaknya. Anak apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Innani anallah la ilaha illa ana fa'bud. Nina itu. Lah ini kelas 4 iki wis kelas wong top iki wis sak desa paling wis cuwil ini ono. Menghamba, ngladeni, ngawula. Lurah karo bupati, lurah itu kawulane bupati sampeyan iso mbayangno kira-kira tiba-tiba lurah itu jam 1 bengi ditelepon karo bupati. Lagi apapun pasti ditinggal. Mbok lagi kumpul bojo leren. Itu kelas 4 itu. Wong sing kaya ngono iki sak cuwil paling sak kudus paling ana 12 wis wali kabeh. Nah itu tuh iku ilmune dawa, ana kitab Ihya, ana kitab Fususul Hikam, Futuhatul Makkiyah, Usulul Hikam, Ihyaul Ulumuddin. Wah, kayak kitab itu. Niku wong pinter-pinter yang sudah bisa mencerna bagaimana seorang hamba terhadap Tuhannya. Lah niku sing wis angel sak kampung ana sitok wali tenan. Dongane mesti mandi wong ngono iku. Jadi Allah, wis pokoke apa sing ora. Ndorone kok omahe kotor resiki. Omahe ndorone kok sampah tok resiki, masjid tak boleh kotor. Agama bersih semua. Lho ning ngono wis ora akeh. Ora ana wong Rasul jenenge hamba iku mesti saduk karo ndorone. Nderek nggih pokoke. Ibarat wong ning sekolah sakmono kena banjir ya karepmu wong jenengan sing maringi malah seneng, berarti kula dipun perhatikaken tesih dikirimi banjir. Lho niku ning kelas niku. Tapi gak akeh protes kabeh niku. Karena apa lah? Mangke mundak nang kelas 5. Nah, kelas 5 niki sinten? Ana indzadzanni abdi bi liman dzakaroni. Wong sing wis karepmu lah sampeyan inget eling karo aku. Niku kelas wali-waline Gusti Allah sing ngene ta. Ayo sembok kula mboten iso bahas sing nomor 5 niku wis angel kula bahas. Niku. Lah sampeyan niku wong kelas 1. Mulane ya kon sembayangi bulet mau. Kaya-kaya ngibadah kaya ya pengen lunga, begitu wayah ibadah kaya pengen
Mulai wis ngono ki wong penyen wong kaya-kaya. Ning sawah pengen sembayang, begitu sembayang pengen wis. Lha niku wong kelas 1. Mulane Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek pengen salat tapi kan yang sinetron ya. Mulane momong wong kelas 1 niku kudu pinter sampean. Dadi misale kaya rada telat ngono pancen kaya mang enteni Kyai. Mestine dhuwur 11:30, iso mundur 1:30 ora apa-apa. Enteni wong wektune dawa. Makane as-sholatu ala waktu ya salat itu jembar waktune nggo ngenteni sing sregep karo sing kaya-kaya ngeten iki ditenteni. Rabbana ya Rabbana. Karo ngantuk sampai ping 7 irung teko. Dereng teko bareng ngoten niku teko loro nang masjid krepyek. Wudu alhamdulillah makmumku teko loro. Bareng sepi gak ono krepyek digoleki, lho rokokan. Kiyaine wis pegel ket mau. Tombo ati. Wong wis pegel ya nambani atine dhewe nggih. Begitu wis kowe pegelen gak teko-teko. Ngamuk kiyaine. Diuruki anjangan jangan kejeroan. Lha nggih bener. Mulane ngomong wong kelas 1 ini sing sabar. Gayane tok Allahu akbar inni wajjahtu wajhiya. Niku gayane begitu matane melek ini. Ana geratak-geratak ya Allah kerupukku. Kudanan. Wong kaya-kaya mulu sampean ngimami aja aneh-aneh. Takbir ya ora usah dadak Allahu akbar. Matane wong kelas 1 niku urung iso salat isih ndelok ya ora rene. Nek sampean milih sing ngene, lho, iki nyetop apa imam ngono lha niki Allah. Dadi napa to kiai-kiai nek sembahyang kok gak kaya wong model anyar niku. Momong wong kelas 1. Nek sing wong model anyar-anyar Allah. Kaya khusyuk-khusyuk, tapi makmume lha iku nyetop apa? Nah niki salat kan kuwatah Allahu Akbar terus sikile niki begek grayang-grayang niku lho. Rumangsane sing dijak sing makmume iku wis kelas 5. Sing dipanas sikile wis ora kro. Makmume iku kelas 1 kesenggol ae jingkat ngene kok. Malah digrayangi ngene-ngene lho. Lah niku mulane kiai-kiai jarang nganggo sing grayang-grayang soalnya ngerti. Lha ngeten niki kan ilmu. Aja kok dikira kiai ki ra ngerti. Sing ngene ngerti, tapi makmume ora kena dijak ngene nyetop apa ya iku lho ya. Hafal Quran lho kiai, terutama kiai-kiai NU lha hafal Quran. Tapi nek salat iki gak ono sing suwe, dipikir gak serius. Kulhu ngono tok. Lah soalé makmume iku nek kedawan komplain. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Suwe. Suwe. Ditenono iku suwe. Ngalamat di pasar keri. Ngalamat iki kudu ngising ya angel gitu ngentut. Wah iki imam aja dipilih meneh sesuk. Ngono. Oh, ini niku awak dhewe. Nggih mboten? Nggih. Lah mulane sampeyan aja kaget. Itulah kondisi umat. Tapi ngono ku ya wis klebu salate kelas 1. Wis mlebu hitungane wong masalah ganjaran pasrahno pangeran. Makane wong kelas 1 niku aja ado-ado teko imam. Mula nek salat kudu ana imam, misalnya orang no imam merah tutuk sampean ngiwur. Oh ini wajah tuh wajia tapi hati ini tekan sawah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Tapi hati ini saya kecantol karo anu bakul warung niku. Ya Allah mau ono nyang-nyangan kurang 500 ini nyantol. Hati ini nyantol supire pegel ngrasakno lho mulane. Wong kaya awak dhewe sing atine nyantol ning ndi. Padahal wis muni inna sholati wa nusuki wa mahyaya golek imam.
Sampean masih nyawang ning ndi-ndi selagi ana imame tutuk. Masih sampean ngene-ngene karo turu ngorok ngene iki. Tutuk selagi ana sopire. Tapi nek nyopir dhewe nubruk sampean. Mulane niku kelas ngalahi him niki kudu. Kudu ana imlane nggih imaman kudu makmuman sampean. Nek imaman wong blasak tenan sampean. Sasar. Ngene lho mlane ya Allah akbar makmuman. Ngono lho. Lha sampean lho subhanallah akbar. Ini wajah tu wajia. Ada pangeran iki atine ora ana sing tekan pangeran. Mbuh nyantol nendi, mbuh keweri ngono ning warung. Ana sing isih kelingan omel-omelan karo bojone ngono. Lah iya mau nek taruh kewepuki bojoku. Ngono ngerti ngono lha iya ngono utang lho. Atine padahal kene wis muni inna sholati wa nusuki. Mulane ana makmume gak apa-apa sampean ngedumel kok ana makmume nyopir ae kowe. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ngono assalamualaikum. Tutuk wis ngono ta. Lha ngono. Salat campur kerikil polahe akeh. Tapi ra apa-apa wis mlebu hitungane wong salat. Dadi sesuk nek dihitung, endi salatmu? Niki ya Allah mau waju kawitan sapa? Sayyidina Ali. Sing dipanas iki lho mboten salah sampean mburi-mburi. Lho iki salat apa kok campur kerikil barang iki ngono. Lho kok campur bebek barang iki apa? Kok salat kok campur kerupuk kudanan iki campur. Ampun mboten ngerti ya Allah. Kula melok niku. Endi wonge iku? Goleki kiyaine. Niku lho kula melok niku. Wong kula nameng makmuman. Kula kan jenis imaman. Ampun tanglet kula. Tanglet sing niku mawon. Kula niku penderek. Mboten. Nah niku dadi enak sampean jawab. Wong makmuman melok ketuane lho. Mlebu swarga niku rombongan kok. Zumaron rombongan berarti sing ditakoni ya kepala rombongan. Mulane Kanjeng Nabi iso nyafaati niku. Rombongan. Lha niku lha sampean niku kala-kala aja ditinggal miskala nek anu. Sak umur-umur kudu online supaya catetane teng mriko onten. Lah ketang setahun pisan riyo ya online no. Aja gek belas sak umur urip. Daftar ulang registrasi ning ngono. Syukur seminggu Jumatan budal. Syukur bendina budal. Memang online tok fawal liwajaka syatrul masjidil haram. Pokoknya penting niku lho. Lah itulah. Itu kan teknologi hari ini iki dina iki. Lah yang dulu susah dicerna. Nek dina iki memahami Isra Mi'raj niku paling gampang. Londo tak jelasno Isra Mi'raj iki langsung mlebu Islam kok piye. Ngono, sampean sing wis Islam malah ora paham-paham. Allah Karim ngono lho. Untung pemerintahan Kabupaten Kudus isik kober ngopeni sampean-sampean iki nekakno kula. Dene mlane ini wajah tu wajah lho ngono. Lho online ya sing tertib, wayahe sujud ya sing apik, rukuk ya sing apik. Allah ngene kate ndudul kancane ini ya kate lu ngene. Lah dan hari ini itu milik kita. Sebuah sistem online yang luar biasa itu ndak dhewe. Kita punya sistem online sedina ping 5, ping 17 rakaat. Jadi itu yang membuat kita cepat atau lambat nanti ngerti sini Lauhil Mahfuz niku ngerti. Mulane sampeyan nek kepengin online no sing serius. Tapi yo ngono, sinyale sing apik, sinyal rono ya rono, aja campur tebu, aja campur wedhus gembel. Kaya kula niku sinyal kula niku kadang ya munting-munting. Sembayang ngono Allahu Akbar ya Allah. Wis dinteni wong Kudus. Iki mesti bupati ini wis pegel ngenteni aku. Sampai diganjel ping 2. Ya pun biasa. Kenapa sembahyang ini? Jadi alhamdulillah. Karena sistem ini ya Allah menyelamatkan masa depan manusia.
Mulane ndi sampean delok kiai-kiai sing tidak memahami ini terus pedida-pedidi mau memisahkan diri dari titik pertemuan alladzi barokna haulahu ya bubar uripe. Ngerti-ngerti terus rumangsa pengin resik terus bang haram lah bubar uripe. Wong saiki wis ora ana wong iso urip ora nganggo dhuwit iki wis ora eneng. Lah dhuwit itu produksi bang, boten kok dhuwit niku gaenan KUD ngono boten. Ku gaenan bang nek ngaramno bang ya aja nganggo dhuwit, wong dhuwit gaenan gaenan bang. Lha nggih, ya pejajal. Wong-wong kaya ngoten niku dosa tok. Kembali ke uang emas. Ra apa bali ning iso ora. Sak gram emas 1 juta, nggih ta? Dadi koin nak paling cilik sak kuku ngoten niku wong emas sak gram. Lah niku nek sampean ning pasar tuku kangkung sak gendel. 1.500 iki nyuwile piye kuwi ya? Kuwi lah malah sampean uripmu lara kabeh niku mangke. Lho gitu. Malah ilang ning ndi nggawa nika. Apa kaca benggala gede niku. Malah matamu melok bendulu. Ora usah aneh-aneh ngoten lho. Ngono sampean mata lara. Terus ngerti-ngerti lho iki burwater iki gaenane sapa? Iki campur apa iki? Wis ngono sampean gak sida. Balik nang uyuh meneh tetesi ngene malah gak sida sembayang sampean. Lho kita, ayo. Sampeyan nang rumah sakit iki lho, sampeyan nang takok iki tingkat kesucian obat lho. Ra sida tombo sampean. Mati dhisik sak durung ditambani. Lho nggih. Sampeyan nggih parfum wangi ces ngono. Iki alkohole iki piye? Waduh, balik ana minyak tunci nyong-nyong iki. Lho, maca Quran juga nggak bisa dilepaskan dari bank. Karena seluruh percetakan Quran pasti utang bank sik sadurunge dituku negara. Wis terserah milih sing endi. Ayo, lunga kaji nek gak nganggo bank, sampean gelem duwike dikene pilot ngono gak balik sampean. Dono aneh. Wis to, iki wis bagian hitungane pangeran wis gak usah aneh-aneh. Menungso hidup bersama nganggo sistem demokrasi. Demokrasi itu adalah hidup bersama, berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab. Nek cara Kanjeng Nabi kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'i. Yati sira kabeh beda pemimpin, sira kabeh pemimpin, hidup harus saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Kuwi jenenge ra'iyah. Mulane wong Indonesia diarani rakyat. Satu-satunya negara muslim yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Zaman gak tahu krasa nek ra'iyah rakyat iki gaenane Kanjeng Nabi. Masamu PKI. Nah, lha nek wong togut tak adepno karo Nabi sesuk. Kanjeng Nabi konsep ra'iyah panjenengan dilokno kafir niku wonge tempiling karo Nabi sampeyan. Lha wong ra'iyah niku nek ngumpul musyarakah mula dadine masyarakat. Nek beda paham wasyawirum fil amri dadine musyawarah. Sebab yen sing gawe para wali maka daerahnya disebut wilayah. Wilayah itu yang akhirnya kemudian bernama NKRI. Lho. Memang gak terima. Tohut tak petukno Nabi sampe tempiling karo Nabi. Nek sing Nabi sing mboten tak kalekno Sayyidina Umar. Dipecel lah. Ngaku Sayyidina Umar, saya adalah orang sing galak-galak kan gayane kok Sayyidina Umar ngono jarine. Sayyidina Umar model ngono. Sayyidina Umar itu galake mboten umum, tapi Sayyidina Umar saumur-umur tidak pernah membentak istrinya. Deket Sayyidina Umar gak tahu bentak bojone blas saumur-umur. Terima meneng tok. Diomeli Bunyai Atikoh meneng. Padahal malaikat wedi karo Sayyidina Umar. Lho Sayyidina Umar kan galak. Sedane Sayyidina Umar, Sayyidina Ali pengen ngerti ana wong kok galak ngene iki nek mati takoni malaikat jawabane apa kira-kira. Kuburane dikuping terus Sayyidina Ali niku. Sayyidina Ali ya usil ya nek dikuping ngene. Begitu ana malaikat, diteno ditapuk. Dadane malaikate wedi. Assalamualaikum ya salam. Malaikat jengkira terus Sayyidina Umar, Sayyidina Ali guyu. Weh bener malaikate wedi. Ngono. Marabuka. Allah apa meneh? Mboten niku mawon mboten sida.
Sayyidina Umar ini galake wong ngene karo bojone gak tau wani. Lha nggih makanya istri Sayyidina Umar itu tenang hidupnya. Karena hatinya tentram, tidak pernah dibakar api. Wong wedok kan kaya sawah. Sawah niku lak kudu ayem. Karena sing duwe sawah kan niku. Bisa hukum harsul lakum wedokmu sawahmu ini desa. Cuman kadang wong di sawah niku ora tau open. Heeh, ngerti sawah niku gondol tangga baru bingung ngono. Openi sawah niku. Karena perempuan itu sawah untuk menanam. Sampeyan mesti pengen tandurannya apik. Nek pengen tandurannya apik, openi sawah. Sawah kok sampah tok suket tok tandurannya mesti elek. Mula wong wedok nek wis rusep, mulai ana jerawate, tukokno skincare. Ndang niku tugase wong lanang lho. Aja longak-longok ae meneng itu kono. Lho wedok niku sawah nggih. Nek wis mulai klambine kusem tukokno sing anyar, gelangi sing apik. Ngono sawahe apik sing lanang ya kerasan. Nunggoni sawah. Lah nek rusep ngono pengen gadekno ae lah. Lho sawah itu kan gitu. Sawah itu enggak boleh kering, dia harus selalu basah. Dan sawah harus banyak pupuk. Nek ora ono pupuke kurang banyu tandurane melungker ngene. Begitu juga perempuan harus dipupuk dan diairi. Mula wong wedok cekelono duwe lu sing akeh. Aja ngasih sawah kok garing. Wedok pengen bakso melet gak duwe. Ya anake ngileran kandhane kalau. Wedok nggih cekeli duwe. Laki-laki nggak boleh pegang uang. Wong lanang kok nyekel duit entek ning dalan. Wong koncone akeh. Ngopi Kang, ayo. Ngopi Kang, ayo ngono. Lah nek wong wedok nyekel 1000 cukup sak keluarga. Nggo tuku ya. Wong wedok niku sama, ndak boleh dibikin panas. Sawah kok diobong tandurane mati. Begitu juga perempuan, nggak boleh dibikin sakit hati. Dia harus dicintai agar hatinya tenang. Ben apa? Ben anake ayem duduk di sawah yang nyaman. Ojo dipanasi, rapi meneh panas. Air susunya panas, begitu diombe bayi ya bengek. Mulane ono istilah tetek bengek. Lah kula niku arep gawe ati panas wong wedok gak wani wong kula wis tau. Dadi wong wedok niku angel. Mulane wong wedok nek ngomel tak jarno wong iku buang sampah. Nah wong lanang iki tempat sampah. Aja ngasih tampai ditutup, buang ning omahe tangga stres sampean. Weanan karo mantane, pusing sampean. Nah wong wedok ning ngono ku rapet sepur gak kira ro sampean. Wong lanang goblok ora kira ngerti wong wedok weanan karo sapa. Rapi wong wedok. Nek wong lanange lho ngalok konangan mesti. Alah agar wis omong kok brengos itu ndut mesti goro niku. Angger wong lanang kok omong kok wis kukur ngene mesti goro wis mesti konangan. Wong wedok wis apal angger omong kok ana wong wedok rapet. Bayi mangano lho. Niku wong wedok ngomel wis biasa. Mulane wong lanang kudu pinter gawe wong wedok atine ayem. Misalnya kok wong wedok konangan wianan gitu enggak apa-apa. Sama mantannya enggak apa-apa, wong lanang aja nesu. Sebab itu pasti berawal dari kita yang salah. Asli. Nggih betul. Oh, nggih. Asli. Pasti berawal dari laki-laki yang salah. Karena laki-laki itu samudra. Selagi kapal berlayar di atas samudra, samudranya luas, dia tetap bisa berlayar. Enggak ada. Layak apa samudra kok tenggelam di kapal, yang ada adalah kapal tenggelam di samud. Lah wong lanangi samudra bagaimana bikin kapal tenggelam di hati kita. Wong lanang nek sampai kok ono kapal mecetat iki sampean tenang ae. Kali ngene lho. Ya Dek, sampean wianan karo mantane. Enggak, Mas. Iya aku roh kok. Wong mantanmu sing cerita karo aku. Enggak. Kan biasanya pede lho, bojomu lho wianan karo aku. Gak apa-apa. Kamu kalau masih wianan mantanmu gak apa-apa. Kamu masih mengingat mantanmu gak apa-apa. Ingat aja. Bila perlu tumbuhkan mantan-mantanmu di hatimu. Jangan kamu hapus nama mantanmu di hatimu. Karena sekarang tugasku yang akan menghapusnya. Oh, gak
gagah kok. Oh, nggih wong lanang kok. Oh, lanang kok ini aja lanang. Lanang gombal. Lah nggih. Lah wong wedhi di mau. Kula niku tahu lho bojo kula ngamuk kali kula. Tapi kula dadi wong lanang kudu pede gagah kula. Dicakar bojo kula meneng kula mboten bales. Wong kula sing salah. Lah nggih bojo kula niku wis tak kongkon dandan kit bar subuh sampai jam 6 aja ngasek kalah ayu karo santri, Dik. Kanan engko nanti kita ada pernikahan santri. Oh iya Mas, dandan Dek. Begitu jam 6 tadi ayu tenan bojoku. Loh, akhirnya Pak mobil dek bawa anaknya di belakang, bawa anaknya satu yang kecil di belakang. Nah, sopir santri nyopir, saya di depan ini. Tak lirik. Lah kok iso ning perempatan di seberang sana ada perempuan kesorot matahari pagi ning jero mobil, rambutnya abang, kacamata ning bun-bunan. Ayune ra umum. Ayu tenan. Lambe kula keprucut. Ya Allah Pin. Ayune ta cawe wedok iku aku. Kula niku lali nek teng wingking niku enten bojoku. Ditarik, dicakar, dijambak kula. Diawut-awut rambut kula. Ya Allah, anak kula mek melongok, bapakku diapakno. Saya sudah tahu saya salah dan saya enggak mungkin saya untuk mengelak itu ora. Dasar matane wong lanang. Ini perempuan sudah tersembunyi masih terlihat. Aku yang dandan tadi pagi nggak dipuji. Aku lewat menang ngono ta ya. Wong pancen iya, aku nggak mungkin kalau nggak dek ngono ya gak menang kalau. Begitu semakin meninggi, kulo tambah dhuwur. Dek dhuwur, kulo mboten saya nggak boleh kalah tinggi karena dia harus tak tundukkan. Kalau saya kalah tinggi, dia nggak bisa saya tundukkan. Kulo kudu sak dhuwure. Iya, aku laki-laki. Siapapun laki-laki apalagi kalau seperti saya. Pasti mampu melihat perempuan secantik apapun, tersembunyi apapun. Perempuan yang cantik dan tersembunyi pasti aku bisa melihatnya. Iya, Pak motor wong lanang. Iya. Karena kalau aku nggak bisa melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin aku dulu bisa menemukanmu. Wah. Langsung. Ya Allah, cubitannya kendol langsung. Lah itu terjadi. Makanya sampean sing pinter dadi wong lanang. Karena kula niku wis tau dadi wong wedok gagal. Lho, kula niku tau dadi wong wedok dan gagal. Estu. Karek sisa rambutnya tak. Gagal kula. Dadi kula mantun ngaji bojo kula tak omeli, Dik, omah kok ya Allah, kacau ngene iki. Sampai kan sing ngrewangi santri yo akeh. Kenapa rumah berantakan? Ngene yo anakmu. La ilaha illallah wani Dik iki. Bojoku gak tau mungkin lagi head kok kuwi ora ero. Pancene wong urung tau dadi wong wedok ngomong. Lha terus karepmu aku harus jadi perempuan. Iya jajal jarene. Akhir iya kula yo ngoten niku akhir kadung muni. Nek sabdane wong lanang kudu didadekno. Jangan mundur. Akhirnya terjadilah kesepakatan hitam di atas putih. Saya Ahmad Muafiq akan mengambil alih seluruh tugas perempuan selama 24 jam. Tanpa bantuan siapapun. Tertanda materai. Enggak ono materai ini. Iki digoreng pengacara ndak? Ndak usah, saya percaya sama laki-laki. Dah. Wah, akhirnya jam 2 bengi bojoku tak usir. Minggat to kono sing ato. Wis ngono, iki ono dhuwit 10 juta. Entekno. Yo nggih, ajak kanca-kancamu mangan sak senenge. Milih mobil sing paling apik. Gawa supir, gawa santri sing ngladeni karepmu pokoke aja mulih nek aku urung telepon. Yes, ngono. Yes, metu tenan mbah pokoke lunga jam 2 bengi. Nggo santri, nggawa supir lengkap, nggo mobil sing paling apik ngono. Zaman biyen niku mobil rata-rata gak 500 juta. Kula niku wis duwe mobil rego sak miliar 200. Digawa lunga iki gadekno blaen ae. Terus lunga. Begitu subuh gagah kula dadi wong lanang, praktek ya iki kula. Nggugah anak. Nak, tangi. Belas kan sing tangi. Kula jiwit niku. Kula jiwit digajel ndas kula. Lah anak kula. Kula mangkel tak gak sapu tak kowe biyoki. Lah kok iso malah ana sing medhun gawa pempes nangis. Wis nangis medhun tak neng-neng pun. Terus bareng ora adus.
Terus tak semproti. Sing cilik nangis kepanasan bajune niku. Tak pawol ya Allah tak rakon ya Allah nak durung krasa niku wong pancene emosi masih melanda. Nggih terus bareng ngono iku wayahe dulang tak dulang siji-siji. Ana sing disepuluh. Kegeden jarene. Mulai kotor kabeh ngepel ngelap ngoten. Begitu wayahe sekolah ya Allah wayahe sekolah niku. Kula mboten ngerti anakku sing sepatune sing endi. Sikile cilik-cilik digantung kula mboten ora niku. Akhire ra sida sekolah. Pon makku endi? Makku endi? Makku bapak. Mak endi? Leblaen lah terus bareng ngoten niku. Jam 09.00 niku TV pun pecah. Remote pun dibanting. Ya Allah, ajeng telepon niku harga diri. Padahal kula wis nyerah. Akhirnya jam 12 ya Allah ana sing ngising ning ngisor meja. Kau aja kulkas niku isine ditokno kabeh. Goleki es krim, sayur tokno urat karet ijen lho. Bawareng ngoten niku jam 12:30 jam 12 kula wis tak wanek-wanekno, tapi sik harga diri niku. Ning ndas kula pun gedene sak helm rasane niku. Mumet kula. Dan yang ada itu adalah gelo, penyesalan gitu. Dan saya melihat wajah istri saya itu tersenyum di depan saya itu. Dan saya menjadi malu kayak kucing ngene. Wah, akhirnya jam 12:30 kula wis mboten kuat lho. Asli mboten kuat. Tak telepon bojo kula, "Dek, mboten jawab." Langsung nyerah nih ye, ngoten niku lha ya. Ya mulia. Akhirnya wis mulai karo guyu-guyu. Bareng ngoten niku tak cekel tangane tak ambung ping 7. Wis kula. Ket niku kula wis ora tau komplain blas kula niku sampai sakniki. Wah kapok kula niku yakin ternyata dadi wong wedok. Enak pidato ngadepi wong sak lapangan. Ya Allah, sampeyan aja pisan-pisan aja nyontoh kula aja mlane wong wedok iki seneng atine wis ngono carane. Ola anake apik-apik. Yakin kula wis ngalami, ya Allah, dadi wong wedok cek rekosone. Lah nggih nah kula niku ngiringi anak niku lho. Bojo kula ngiringi anak ngoten niku nggih. Ket sore, ket bar isya sampai subuh niku betah. Kula niku gayane tok. Oleh 2 menit wis anak itu suruh ngono iku wisan. Keringingan, sing mulek-mulek. Nuturi pinter, begitu anak ngising awak dhewe kene lembokne sing ngresiki. Ya Allah mlane kula wis aku wis tau ngalami kapok aku langsung sobek ndek aku isin aku ngono. Akhire kertas disobek karo bojo kula. Ki alhamdulillah tak kei 10 juta meneh. Nyoh. Lha nggih lha nek isih ana iku anak cucu delok niku jejak digital iki. Dadi mlane kula betul ngomeli lho niku mlane sampean. Lha iku dimanjakan ini. Insyaallah dunia itu ayem. Karena perempuan ini menjadi tiang negara, tiang apa. Sampeyan kadang lali nggih, lha wis ngono tuh, peni skincare ya. Nggih nek wis tangane kok wis mulai kusem menikur pedikur. Nek sampean gak iso nglungakno menikur pedikur, tandurno serut. Cek kosoki ngene. Ya Allah, lah itu diterima. Makanya kiai-kiai ini jarang komplain kan. Enggak kok bang haram, rokok itu donyamu ruwet kalau udah kayak begitu. Rokok haram, ngono dadi masalah sampean. Mau 175 triliun cukai rokok masuk APBN. Lah nek niku tiba-tiba terus sampean haram, cukai ini rokok haram, mlebu APBN-ne haram. Nggo bangun dalane haram. Mula wong sing ngaramno rokok dosa liwat dalane pemerintah. Lha nggih. Lho napa kula mbelani perokok? Mboten wong kula niki mboten ngerokok. Lho mungkin Kiai NU sing gak ngerokok niku kula niki. Alasane haram, ora bojoku cerewet. Wis. Kula pun blak-blakan mawon. Angger mampu rokok pidato bojo kula niku. Pidatone luwih dawa timbang kula. Duwe anak pidato meneh. Kula niku sampe ndek mobil loro gara-gara rokok. Jadi sampe ono merek loro padha niku gara-gara rokok. Gara-gara sing tak gawe rokok mboten purun numpak mobil niku ning njaluk mobil sing padha. Tuku loro kula. Gara-gara rokok sak batang. Mula nempun tah wis aja. Kula niku takon, "Lho kenapa? Oh ora bojoku cerewet ta."
Surat alasan haram enggak mau cerewet, pidatone dawa. Ambu rokok sing kongkon sikatan, sing dikongkon napa kumur napa niku Listerin. Akhirnya kadang wis kepengin dadi kasido. Engko teko ngono wis koyo yo engko wis ngono. Karena prosedure kakean, sing sikatan, sing ganti klambi, sing adus, kemulisterin, wis pegel lerene nek kasido wis. Turu. Lho nggih, kakean prosedur. Mulane saya wis gandeng rokok wis angger teko langsung ber ngono ku dadi. Tenan nikmate ana. Ya wis sampeyan ngrokok gak apa-apa ngrokok. Sampane gak ngrokok ngantukan. Lah nek ngantuk gak nyambut gawe. Lha wong wedok nek bojone gak ngrokok kok ngantukan terus gak oleh ngrokok ya alamat gak tidu. Ngono. Nggih, lha iki lho. Jadi kita akhirnya ketemu dengan sistem dunia baru sih. Nyaman sampean. Metu neng mall, gak usah selamat Natal, haram ngono. Wis ora usah. Wong sampean libure tetep hari Minggu. Terus bojone neng mall golek diskon Natal ya meneng ngono ae. Wong iku sudah jadi bahasa kerukunan nek kok. Sing Islam selamat Natal, sing Nasrani selamat Idul Fitri. Itu kan sudah jadi bahasa kerukunan. Ngono lho, ana bahasa kerukunan. Mbak, Mas, aku sesuk nyele bojomu ya. Nang omahku, kongkon nyambut gawe ora kok terus nyele di rental ngono ya ora ngono bahasa ngono terus. Nek dadi ngono. Nang basa sampean aku nyile motormu tak nggo mangan. Ya didol. Mau digawe mangan. Ngono ya ana sing ngono. Nah itu bahasa, ketika bahasa itu sudah memudahkan hidup orang, ngapain dipersulit? Selamat Natal, selamat ulang tahun, selamat tahun baru, itu biasa di Indonesia. Nah juga usah digayang-gayang. Makanya kiai-kiai ini tidak ada yang bikin aneh-aneh. Nah biasanya yang haram itu kan kiai freelance. Enggak kiai freelance, sing ora ono umate subscribe karo like iku, cerewet. Apa haram nek kiai NU ora wani ngene. Wong santrine ngrokok kabeh. Seneng Michael karo Martin Jarum. Jadi itulah hidup. Makanya indah. Makanya wong Indonesia itu Islami indah kayak gini. Dan akhirnya apa? Ini nanti akan jadi prototip kaum muslimin masa depan dunia. Karena apa? Setelah ditinggal Rasulullah, Islam sing teng Eropa macet. Islam teng sing Rusia macet, sing teng Afrika macet, sing teng Cina yo macet. Tapi Islam yang ke Indonesia berubah tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar di dunia. Hari ini ada di Indonesia. Jadi sesuk wong mesti rene sinau. Kok iso ngene. Padahal alah. Jubahan ya ora mek sarungan, tapi sing ora ngerti iki mbiyen ya jubah. Niki riyen jubah baju syar'i. Ra kena dienggo tandur pari. Soalnya mundur mesti kena jubah. Akhirnya baju syar'i ketokane dadi syar'un. Nah wong Jawa gak di huruf ain duwene monggo botongo mula syar'un dadi sarung, saruan dadi sarungan. Ngono to. Mane Allahu Akbar sampean pengen dawa plotrokno nek pengen cingkrang lindingan sing rada dhuwur aman jadi gak ada ribut perkara isbal. Niki. Nggih, lho sepinten niki. Kula niku ana siji maneh isekan niki. Yo jam 12 pas. Jam 00 pas niki lho. Nggih tak pindah teng setunggale nggih ngapunten nggih. Semoga muga-muga kita panjenengan sedaya dadi wong Islam sing selamat donya selamat akhirate. Angsal syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alaihimil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanih.
Allahumma ftah alaina futhal arifin bihikmatika wa sallallahu rahmatak wa dzakirna wa nasina dzikran berdoa ya Allah bismillah ya Allah wa bihaqqi rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in tabaitikal muharram rabbana liyuqimus sholata faj'al 'afdatan minan nasi tabi ilaihim warzuqhum minats thamarati yashkurun ij'al auladana dzurriyyatan min al-ilmi khair al-ibadah lis-shalah wa sallallahu alaihi iman ya baina ummatina min syayikhina wa jaddati wa jaddatina wa jami'il masyayikh Kudus ya Allah, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum wa'afina Allahumma aj'al qabrahum mutamirratil jinan Allahumma aj'al mawtahum raja'a min qubur Rasulullah ya aqil man yarji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa khrijal min rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin Fatihah Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tingkat Kabupaten Kudus tahun 2023 telah selesai. Semoga membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.